Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Wa fi masi farjil bahimah gitu. Wa fi masi farjil bahimati fayusannul wudu'u ba'da. Wa fi masi farjil bahimati lan ing dalem sakwise demek farjine raja kaya. Lan ing dalem sakwise demek farjine raja kaya fayusannuh moko den sunahaken apa alwudu wudu ba'dahu ing dalem sakwise masi farjil bahimah. Alasane li anna masal mashkuki krana sak temene demek barang kang den sigar. Krana sak temene demek barang kang den sigar minhu saking farjil bahimah. Minhu saking farjil bahimah iku yungkiduh bisa ngerusak apa masal mashkuk. Iku yungkidu bisa ngerusak apa masal mashkuk al-wudu'a ing wudu. Alal qaulil qadimih miturut ing atase qaul qadim atau pendapat al-qadimi kang dingin. Amma duburul bahimati anapun utawi dubure raja kaya iku fala yungkiduh moko ora bisa ngerusak apa duburul bahimah. Iku fala yungkiduh moko ora bisa ngerusak apa duburul bahimah. Maksudnya orang ngerusak wudu bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Kama koyok keterangan afadahu kang awe faidah ing ma sopo ad-Damiriyuh Imam ad-Damiri. Wa fi khuruji syai'in lan ing dalem sakwise metune suwiji-wiji. Lan ing dalem sakwise metune suwiji-wiji minal munfatihi saking bolongan kang mengo. Minal munfatihi saking bolongan kang mengo mutlakon kelawan mutlak. Ai fi ayyi maudhi'in tegese ing dalem endi-endine panggonan. Tegese ing dalem endi-endine panggonan kana kang tinemu apa ayyi maudhi'. Wa fir riddati lan ing dalem sakwise riddah atau murtad. Wa fir riddati lan ing dalem sakwise murtad wa kadza lan koyok mengkene sunnah. Wa kadza lan koyok mengkene sunnah atau kenging sampean balikkan ke depannya. Fi qad'in niyati ing dalem mutus niat. Fi qad'in niyati ing dalam mutus niat ba'da faragil wudu'i ing dalam sakwise rampunge wudu. Ba'da faragil wudu'i ing dalam sakwise rampunge wudu. Wa fi raf'i lusukil jarhi lan ing dalam ngilangi blebete tatu. Lan ing dalem ngilangi blebete tatu
inda tawahumil indimali ing dalem nalikane den ciptane waras, inda tawahumil indimali ing dalem nalikane den ciptane waras. Fara'ahu nuli weruh sapa man ing al-jarhi, fara'ahu nuli weruh sapa man ing al-jarhi, lam yandamil halih ora waras apa al-jarhi, lam yandamil halih ora waras apa al-jarhi. Wa fi masil munfatihi lan ing dalem demek barang kang mengo atau bolongan kang mengo, tahtal ma'iddati ing dalem ngisore waduk, tahtal ma'iddati ing dalem ngisore waduk, ma'an fitahil asliyi sertane kebukae dalan asal, ma'an fitahil asliyi sertane kebukae dalan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi masi farjil bahimah fayusannul wudu'u ba'dahu li anna massal mashkuki minhu yunkidul wudu' alal qawlil qadim. Kemudian tempat-tempat yang disunnahkan untuk wudu berikutnya adalah ketika kita itu menyentuh farjinya hayawan. Maka saat kita menyentuh farji atau kemaluan hayawan disunnahkan wudu setelahnya, karena menurut pendapat Imam Syafi'i ketika beliau masih berada di Mesir, berada di Baghdad gitu, di situ menyatakan bahwa menyentuh bolongan yang terbelah dari hayawan itu bisa membatalkan terhadap wudu. Jadi masal mashkuki minhu, nanti dari kemaluan hayawan yang terbuka atau terbelah itu, kok nanti kita menyentuh maka hukumnya batal wudu kita menurut qaul qadim, pendapat Imam Syafi'i yang dulu saat beliau masih berada di Baghdad atau Irak. Dan sehingga untuk keluar dari khilaf ini disunnahkan bagi kita untuk wudu, walaupun menurut pendapat qaul jadid itu tidak masalah. Artinya menyentuh bagian yang terbelah dari kelaminnya hewan itu tidak batal menurut qaul jadid itu. Amma duburul bahimah, adapun untuk masalah dubur atau jalan belakangnya hewan, di situ tidak membatalkan wudu bila khilafin, tanpa ada khilaf atau qot'an. Ini persoalan khusus dubur gitu ya. Duburnya hewan, unik dubur jalan belakang atau kelamin belakang yang dimiliki oleh hewan itu qot'an, semua ulama sepakat menyentuh itu semua tidak membatalkan wudu. Tidak ada khilaf di sini. Misalkan sampean ngambil telur atau ngecek telurnya ayam, colek buri najem bi sampean beda telur misalkan, itu tidak membatalkan wudu. Dan ini sepakat, baik qaul qadim atau qaul jadid semuanya mengatakan la yungkidul wudu, tidak membatalkan wudu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-Imam At-Tamiri. Wa fi khuruji syai'in minal munfatihi mutlaqun, ay fi ayyi mawdi'in kana,
Kemudian ketika keluarnya sesuatu dari setiap bolongan-bolongan yang terbuka pada tubuh kita, apapun yang keluar dari bolongan yang ada di tubuh kita, itu kita sunnah untuk wudu. Contoh, keluarnya tai kuping misalkan, atau keluarnya ingus, atau keluarnya apa ini bahasa Indonesia, bila itu apa namanya, kenapa nih, kotoran mata gitu kan, kotoran mata ya, bila gitu, itu sunnah tetap kita wudu, walaupun secara hakikatnya itu tidak membatalkan wudu. Makanya semua ini terjadi pada satu kasus di mana jika itu memang diharuskan terjadi, tidak sampai merusak wudu, namun hanya disunnahkan untuk wudu nantinya. Pun itu pokok setiap ada perkara atau kotoran-kotoran yang keluar dari bolongan yang ada pada tubuh kita, itu sunnah wudu. Ini mutlakon, artinya bolongan apapun di sana. Wa firriddati, dan ketika ada seseorang yang keluar dari Islam, dia itu dalam kondisi punya wudu. Karena orang yang punya wudu kemudian dia murtad, maka wudunya tidak batal. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum misalkan ada orang yang tayamum, di pertengahan tayamum dia itu murtad, maka otomatis tayamumnya langsung batal. Kenapa? Karena tayamum itu thaharah dhaifah, sesuci yang lemah, sebagai niyabah anil ghusli wa anil wudu, pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi. Sehingga dengan sebab murtad, tayamum itu langsung batal. Beda dengan wudu. Kalau wudu itu thaharah qawiyah, yaitu thaharah yang kuat. Kok nanti ada orang wudu, di pertengahan wudu dia murtad, maka wudunya tidak batal. Ketika masuk Islam langsung diteruskan wudunya. Namun sunnah untuk wudu gitu, ini sunnah. Andaikan ada orang sudah punya wudu pas murtad, wudunya tidak batal. Cuman sunnah setelah itu wudu lagi. Nah ini ketika sudah melakukan murtad. Wa kadza fi qad'in niyati ba'da faragil wudu. Begitu juga sunnah wudu ketika ada seseorang yang memutus niat wudu dan itu dilakukan setelah selesainya wudu. Beda kasus jika itu dilakukan saat pertengahan wudu. Timan orang nikah wudu tepat nengak tengah wudu, pas dia berniat memutus niat wudu, maka langsung batal. Kalau nanti sesudah wudu dia memutus niatnya wudu, maka tidak jadi masalah, wudunya tetap sah, namun sunnah baginya untuk wudu. Ini semuanya sunnah. Wa fi raf'i lusukil jarhi inda tawahhumil intimal fara'ahu lam yandamil. Kemudian ketika kita membuka berban atau blebet yang ada di atas luka pada tubuh, ketika kita menduga bahwa luka tersebut itu sudah sembuh, dilalah setelah dibuka perban itu loh kok malah tidak sembuh, maka di situ juga sunnah untuk wudu. Wa fi massil munfatihi tahtal ma'iddah ma'an fitahil asli, dan ketika kita menyentuh bolongan yang terbuka di bawah perut, bolongan yang terbuka di bawah perut yang disertai bolongan aslinya di situ terbuka. Nah ini contoh, ini menurut keterangan sebagian ulama, ada orang yang bermasalah dalam saluran kencingnya. Jadi kencing dia itu tidak bisa, akhirnya diselang atau di bawah perut ada bolongan untuk
saluran kencing. Lah kita menyentuh bolongan tersebut itu nanti sunnah wudu. Walaupun kalau memang kita terpaksa menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Jadi kok ada bolongan palsu ini bolongan palsu di bawah perut kita sentuh, maka sunnah wudu setelah itu. Kok nanti kita tidak wudu, ya tidak masalah. Wudu kita tidak batal tetap, hanya disunnahkan. Dan itu disertai bolongan yang asli itu terbuka. Berarti kelamin kita ini yang asli itu terbuka. Sepenting kita tidak menyentuh kelamin yang asli. Karena tadi ada masalah terkendala dalam saluran kencing, maka di situ akhirnya dibuatlah bolongan palsu untuk alternatif itu. Dan kita menyentuh boleh, cuman sunnah wudu dengan catatan yang kita sentuh adalah bolongan yang tidak asli. Kalau yang asli bila khilaf, menyentuh pakai telapak tangan bagian batin artinya dengan kaffain ini itu membatalkan wudu. Itu wajib nanti wudu, bukan hanya sunnah lagi. Wa fi hamli kutubit tafsir idza kana tafsiru aktsara minal Qur'an wa hadha bi'tibari rasmi mushafi sayyidina Utsman alladhi ikhtassa bihi nafsuh al-musamma bil imam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.